Sekarang kita merapat ke Museum Gede, Museum Kota Gede. Intro Living Museum ini, Jalan Tegal Gendu nomor 20 ini. Kita lihat ini. Nah, ini rombongan dari Bubar, Bubutan Barat. Ini sedang menuju lokasi atau masuk ke area Museum Gede. Ini suasana Museum Gede. Ini suasana Museum Gede. Pak, di situ mau nggak bawa Pak? Mbak yang mandu ya? Masa awal yang mandu rerek. Beauty. Saya Sabrina Irawan, saya anak magang dari Stipram. Nah, saat ini saya akan membantu bapak-bapak sekalian. Sekarang ini kita sedang berada di Museum Kota Gede Intro Living Museum. Nah, Museum Intro Living ini diberikan nama tersebut untuk menjadi tempat pengenalan awal mengenai sejarah, budaya, dan juga kehidupan masyarakat Kota Gede. Nah, sekarang ini kita berada di bangunan pribadi milik Ibu Hajah Nuriyah atau Ibu Hadi Nuriyah. Jadi ini adalah rumah milik pribadi beliau yang kemudian terbengkalai karena beliau sudah wafat. Kemudian dibeli dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan pada tahun 2015. Nah, kemudian diresmikan menjadi museum di tanggal 10 Desember tahun 2021. Jadi belum lama ya. Nah, sekarang ini kita berada di pendopo. Nah, pendopo ini biasanya digunakan untuk menerima tamu atau berkumpul. Dan bangunan ini memiliki arsitektur tradisional Jawa dan juga Eropa dari tegel kunci dan kaca patri yang ada di atas pintu. Ini masih asli semua dari dulunya. Kalau tahun berdirinya bangunan ini, seingat saya itu ada 3 tahap. 1913, 1931, dan 1938. Nanti akan saya jelaskan secara rincinya dari mana ke mananya bangunannya. Oke, boleh kita lanjut? Iya, monggo. Hati-hati ya Bapak, licin soalnya. Iya. Sepuh-sepuh nih. Ini ada sepeda. Nah, sepeda ini biasanya digunakan untuk event ngepit. Event ngepit sebulan sekali. Ya, biasanya kita ke masjid gede sini, terus juga ke Petuk, Pesik melewati. Sepeda ini apa punya inventaris museum atau Dari dinas Bapak, iya dipinjamin ke museum. Jadi biasanya hanya untuk event 1 bulan sekali. Nah, sekarang ini kita ada di Pringgitan. Jadi ini namanya Pringgitan Bapak. Kalau dulu Pringgitan ini digunakan sebagai tempat menggelar wayang, ya betul. Wayang kulit Bapak. Tapi tidak digunakan untuk menggelar wayang karena ada sekat-sekat yang menutupinya. Jadinya hanya dijadikan ruang biasa. Nah, ini ada 3 situs sejarah namanya Watu Gilang. Nah, Watu Gilang ini dipercayai sebagai singgasananya Panembahan Senopati. Itu raja pertama Mataram Islam. Nah, di sini bentuknya yang sederhana, terus juga dia mempunyai makna seperti kekuatan itu bersandar pada diri sendiri dan juga Tuhan. Gitu. Ya. Kalau yang Senopati apa sama dengan Senopati lain? Oh, betul. Agung itu contohnya Senopati. Berarti ini Mbahnya Agung. berarti ini menurut setelah saya mendengar, Ki Ageng kemarin ini adalah menantu yang oposisi. Ya. Kemudian dibujuk oleh anaknya Sri Sultan Agung supaya menghadap itu. Diputuskan kepalanya itu. Anaknya Senopati namanya Pembayun. Nah, ya. Itu kemudian disuruh bapaknya untuk
sawan ya. Sawan. Nah, kemudian kepalanya dibentuk kan itu ya. Itu legendanya gitu. Caranya untuk Bapak yang mau cerita apa? Oke, Lebih tahu. terima kasih Bapak. Iya, tapi dia ditutup, sudah ditutup ini. Tapi ya ini ini Replika ini. Iya, Waktu hanya nunggu. gambarnya Paling saja. kotak lah tunggu. gambar itu ya. Pastinya ada di kotak kecil ini. Oke, ayo lanjut. Lanjut. Ya. Oke, boleh kita lanjut ke sini ya Pak. Ini namanya watu gateng. Kalau watu gateng ini yang saya ketahui dia merupakan mainannya Raden Ronggo, putra dari Panembahan Senopati. Nah, jadi biasanya dia memainkan bekel tapi pakai batu besar. Bisa, batunya bisa. Betul lah ya. Sepertinya bisa. Dia sakti. Itu sok mantul gini. Sakti maksudnya. Bisa apa no kan ngomong boleh. Mantul gini ya? Mantul. Oh, gini. Terkuat ya. Watu gateng ya. Nah, kena terus kan mantul. Itu ada juga di dekat makam Istorenggo ya. Iya. Artinya apa? Di kota Ketipah satu ke selatan, namanya Kampung Dalem, ada makam Istorenggo, ada tempat menyimpan watu gateng sama Iya. watu belang itu. Iya, betul sekali. Jadi kalau mau lihat langsung harus Akhirnya ke sana. harus memiliki janji temu dulu dengan juru kunci. Nggak disimpan di sini ya? Enggak Bapak, ini cuma gambarnya aja kalau di sini. Ya. Fotografi. Menjelaskan kota kecil punya kekayaan ini. Watu belang, watu gateng. Bukan, Bang. Ada. Kalau konteksnya hubungan dengan kota gede, arti apa konteksnya? Nanti ada ruang keempat. Ayo. Lanjut, ayo. Ya, lanjut. Ya, itu ruang Soalnya kasusnya. batu ini biasa tempat, gue takut sih. Jadi itu keempat itu mana ruang Nah, kalau ini watu gentong. Gentong. Ya, kalau batasan mah. Batasan ini yang mana? Yang mau. Batasan. ini digunakan Ki Juru Martani sebagai tempat air wudhunya. tani. Jadi dulu ada cerita katanya beliau kan terkenal sakti ya Pak. Nanti kalau dia meletakkan tangan di watu gentong ini, nanti airnya akan mengalir sendiri dari dalam watu gentong ini. Apa Dan- berapa nih? Ini juga ada di sana. Apa berapa? Jerman tani ya. Watu gentong. Abad ke-16. Abadnya apa berapa? Kalau abadnya saya kurang tahu Bapak. 1600-an awal. Pasti pasca 600 akhir ya. pasca Wali Songo. Ya, pas ke Demak, Pajang, baru mataram kota gede. Ini mataram. Berarti gini Bang, ini pasar penjajahan. 1500 Portugis masuk Nusantara. Iya kan? Ini 1611. Ini bentuk belum datang. 500 mampu Bang. 500 Ini kan ini di sini. Karena Ambon Malaka dengan tangan kan gaungnya di sini. ini jadi ini untuk umbu ini. Ini juga ada di sana ya. Iya, ada Pak. Wah, ayo. Di dalam Yo. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini di ruang dalam. Di sini tadinya ada media interaktif membahas tentang sejarah Mataram Islam, tapi kebetulan sedang dalam perbaikan, jadi videonya tidak muncul. Ini menceritakan sejarah Mataram Islam Pak, tapi lagi perbaikan. Iya, dia menyala, ada keluar nanti biasanya. Sejarah berdirinya Mataram Kota Gede itu ada nyala salah-salah ini suara pembicaraan ya efek Kamar atau ruangan. Oh, sedang tuh Iya. dalam itu ada tiga. Nah, di atasnya ini ada tahun Jawanya, Pak. 1844. Kalau di tahun Masehi itu 1913.
Jadi dari yang kita pendopo tadi sampai nanti kita ke Gadri itu bangunannya dibangun di tahun 1913. Ya. Ini di sana ya. Boleh Bapak, silakan masuk. Kalau ini Sentong Pasren, di atasnya itu digunakan Ibu Haja Nuriyah untuk menaruh surat-surat dagangannya, emas dan berlian. Iya, nah ini ruang kantor Ibu Haja Nuriyah dulunya digunakan. Kalau di atas itu untuk menaruh surat-surat dagangannya Pak, emas dan berlian. Kalau bisa kita berangkas. Iya, betul. Nah ini ada video menceritakan sejarah Kota Gede. Mungkin kalau Bapak menonton boleh. Silakan. Ya. Mbak, katanya tadi kan untuk menyimpan. Sarana untuk penyimpanannya apa tuh? Lemari atau di berangkas atau apa? Sepertinya sih cuma ditaruh biasa sih Pak, ditaruh biasa ditumpuk-tumpuk mungkin ya. Bukan ada sisinya kecil. Iya, Ada betul. pemegangnya, Pak? Kan. Kayak yang lebar. Mbak, ini ada suaranya? Ada Bapak berdiri di sini aja salah satu. Oh, gitu. Itu suaranya. Atau mau saya coba dulu sini? Sudah. Bisa ah? Sudah. Iya. Sampai kurang dulu lah mas suara sama banter. Gendong lah, gendong. Iya. Lembu. Kira-kira. Lah ya tak gendong ini tambah dulu. Ada bahasa sistem. Ya? Iya. Senja itu apa? Bahasa sistem. Itu sensor sih Pak. Oh, sensor. Biar suaranya lebih kedengaran. Dan kalau nggak ada yang berdiri di sana kan jadi nggak terlalu berisik ruangannya. Memang di setting gitu ya. Ya, nanti yang lain-lain juga seperti itu. Ada sensornya kalau kita berdiri di depan. Ini jangan apa? Ini waktu awal-awal Kota Gede mulai terkenal. Kali ini mbak. Ini botekan? Potean. Ya, Potean itu apa mbak? ini digunakan untuk menyimpan rempah-rempah. Bumbu. Kayak pala, cengkeh, jahe. Potean. Bahasa apa itu? Loh, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Potean. Botean. Potean itu tempat Itu botokan loh ya, botek. Potean. Rempah-rempah. Tapi ini kan gotekan. Ini kan itu kan nyobot gotek. BPA dulu. Tadi itu kok bacanya kurang. Nah, ini juga untuk menerima tamu. Iya, yang mana Pak? Ruangan ini? Kalau ini untuk menerima tamu kehormatan. Oh, gitu. Biasanya digunakan Ibu Haja Nuriyah untuk menerima tamu kehormatan. Kalau yang Terutama besar, ya, terutama untuk relasi bisnis di situ ya. Kalau dulu juga katanya itu sempat saya dapat materi ya dari museum ini, itu tempat memuja Dewi Sri atau apa kalau nggak salah. Tapi kan Ibu Haja Nuriyah kan Islam, jadi cuma digunakan untuk menerima tamu kehormatan. Tapi itu masih berlangsung untuk pemujaan. Udah nggak sih Pak, paling-paling untuk menerima tamu saja. Mungkin sebelum Ibu Haja. Sampai ke ruang sastra, nah itu yang dibangun di tahun 1931. Nanti ada lagi di 1938, itu dari ruang perak sampai ke ruang pribadi Ibu Haja Nuriyah. Iya. Itu katanya kan. Kalau itu ukiran kurang tahu itu siapa sih Pak. Nah sekarang ini di ruang kuliner. Nah ini ada makanan khas Kota Gede. Kuliner. Kuliner Kota Gede. Apa namanya Mbak? Ini ada kembang woru. Kembang woru ini mirip bolu, tapi dia dicetak di dalam bentukan bunga waru.
Kemudian ini ada Yangko. Nah, Yangko ini memiliki makna seperti tiang kota gede atau orang kota gede. Karena dulu yang membuatnya orang kota gede. Terus ini Kalau ini legomoro Bapak, ini mirip lemper isi daging cincang. ini Kalau ini kipos, dia seperti ungkapan iki opo karena dulu orang-orang belum tahu ini apa, jadi diberilah nama kipos. Ya, Moro, Yangko, Kembang baru. Ini dibuat kapan, Pak? Kalau ini cuman mainan aja sih Pak, dibuat dari proses. Bukan. Kalau asli ada banyak di pasar. Tapi kalau dimakan kenyang terus. Ini. Habis. Iya. Fungsinya untuk makanan manten. Ini manten Iya. yang Komoro sama Bang Walu. Anu seperti sasaran gitu, Pak? Enggak. Itu, Bukan. itu kalau sudah keluar ini berarti sudah makanan pertama itu. Tapi kalau makanan nasinya itu menunya adalah apa itu yang dari ikan apa? Ikan gurami. Semur gurami itu top banget. Tapi kalau makanan kecilnya ini. Jadi, kalau makanan ini dari Komoro sama Komoro. sudah top. Ini pertunjukan. Nah, di sini ada video-video yang menampilkan. Kalau yang ini keroncong. Kalau sampai sekarang masih ada 20 kelompok yang aktif. Nah, ini sholawatan pakai baju adat Jawa, menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa Jawa. Ini Jawa adik-adiknya khas. Pakai, iya. Kalau ini video pertunjukan atau festival, biasanya diadakan dekat-dekat sini juga pernah sih Pak, yang video sebelah sana. Nah, ini biasanya orang ya. Iya. Reak. Reak mini gitu. Reak mini. Nah, itu menunjukkan apa, Pak? Yang mana Pak? 18 berapa itu 62 sampai 90. Oh, itu tahun dibangunnya bangunan yang bagian ini. Iya. Itu 1862 tahun Jawanya. Kalau yang 1931-nya itu tahun Masehi. Nah, terus di sini ada wayang tingklung atau cangkeman. Jadi kan biasanya kalau kita menonton pertunjukan, kalau kita menonton pertunjukan wayang kan ada sinden dan dolan. Tapi kalau ini enggak pakai, karena karena dulu itu kan waktu diselenggarakan pertunjukan wayang ini dia di area mutihan atau area khusus para ulama. Jadi sinden dan gamelannya tidak dipergunakan. Gitu. Di ruang sastra. Nah, di sini ada koleksi dari naskah Centini. Ini berisi ada resep makanan, salah satunya kipo. Terus juga ada sejarah, budaya, dan catatan perjalanan abdi dalam. Ini versi ketikannya. Ketik manual. Ya. yang asli terbuat dari apa ini bacanya Pak? Pakai Kalau aslinya tulisan sih kalau nggak salah ya Pak. oh enggak, maksudnya bahannya itu pakai kulit atau pakai karung atau pakai apa ini? Kebetulan kalau itu kita belum dapat materinya sih Pak. Terus ada tulisan dan karyanya Mustafa W. Hashim. Nah, ini orangnya. Iya Bapak. Ini ada gurita, ada novel, Iya. ada ulang visi. Ini apa pertama ini? Tentang apa? Dari beritanya itu tentang guru agama ya, kita gede. Oke. Gambarnya orang lemah, orang kalah itu mana? Mustafa W. Hashim. Iya, saya ya ini salah satu yang penulisnya ini. Alhamdulillah ini
Novel beliau ini apa lagi? Novel beliau dipajang di ruang pamer ini. Nah, kebetulan hari ini kita bisa bertemu langsung dengan penulisnya Mustafa Wil Hasim ini. Ada masuk museum nanti. Ini. Itu ada gambarnya nanti. Ada jadi para pemirsa temanya tentang kotak di semua nih. Alhamdulillah. Orang berpacaran dengan kotak gede ada semua. Baru kali ini udah Muhammadiyah terus Nah, sastra. ini saya untuk diwawancarai tentang dulu apa proses poros di kotak gede. Kalau ini kan baca puisi di Taman Budaya Surakarta. Tahun berapa itu Pak? Tahun lalu. Nah, di sana. Nah, ini pertemuan anak-anak muda Jakarta apa ini? Ini. Oh, ini para kubutan barat ini beliau ini video beliau juga yang ini. Masya Allah ini Bapak Mustafa ini. Nah, ini ketika teman-teman berteman di Sukarnagar Kota Gede. Nah, ini kalau Asia sudah hutan dulu ini. Hujan, Pak. Ya, cuma sedang semua orang tahu. Itu tahun Masih ada ini. saya masih pacaran. Ada pembunuhan. Lama begini. Ini sudah 40 tahun ya. 40 tahun gitu. Masya Allah ini. Ini saya. Ya, ini dikit bang makanan Zaman saya gengsi kan, gengsi. Iya, nah ini lihat sedang siram teman-teman ya tele juga. Wah, ini. Jadi sekali lagi Bapak Mustafa karya-karyanya juga dipajang di Museum Kota Gede ini. Berbentuk Loh, berarti jenengan ini lho apa? Sastrawan apa penyair apa? apa ya? Kabeh ngerangkep nih. Wah, masalah. Multi talenta gitu. Habis, ya, mana bang? Ya, nanti satu. Budaya. Nah, ini kumpulan puisi pertama anak kota Iya, Gede. Di bawah Rambu Merkuri. Saya menjadi pengantarnya. Ini dulu dicetak lewat apa? Stensilan. Stensil lagi. Sendal iki. Ya, anu bang, sebelum lagu kopi merah itu ya. Ya, Rambu Merkuri. Masya Memang gue soal papan lagu ini. Ini. Matur suwun ini. Monggo. Lanjut. Kita lanjut ke ruangan ke belakang ya, ke belakang ini. Kita mau ke ruang mana ini? Jadi kurang tahu ini. Sini ya Pak. Yang mandu ini. Ini ruang apa ini, Mbak? Nah, ini namanya ruangan perak. Ruangan perak. Iya. Di sini ada koleksi atau pemberian dari masyarakat. Ini ada perak, ada logam juga. Jadi dulu itu perak ini digunakan hanya sebagai peralatan rumah tangga. Dan kemudian datanglah Mary Agnes van Gezeler. Beliau merupakan istri dari pejabat VOC. Dia datang dengan inisiatifnya sendiri karena pada saat itu dia tahu kalau di Kota Gede ini ada banyak pemukir. Nah, Sudah kemudian cerita VOC apa? VOC zaman. VOC. VOC. Oh ya. VOC itu gengsi. Yang Ini VOC. Zaman purba. VOC. Oke Pak. Kemudian Mary Agnes van Gezeler pun meminta perak yang dia punya itu untuk diukir oleh para pemukir yang ada di Kota Gede. Dan di tahun 1930, 1940 sampai 1950-an perak mulai terkenal dan menjadi penanda status sosial juga. Murnya. Oh. Enggak ini. Tidak bisa. Baru pindah. Ini seperti kayu apa ini? Arang bagaimana ini? Iya, ini merupakan arang. Ini koi. Jadi ini alat untuk peleburan perak. Oh, peleburan perak ini. Iya. Panas loh, ini panas loh. Enggak, Bapak, tapi nggak boleh dipegang. Terus Arangnya sungguhan enggak? iya.
nyalanya. Terus ini apa ini? Ini lamus, jadi digunakan untuk mengeluarkan api, untuk meleburkan peraknya. Ini pandai deh di sini itu pandai. Tapi pandai perak dia. Masa beda perak? Iya. Itu alat penipisan peraknya. Palu gitu. Pakai palu dengan cara dipukul. Sekarang dipukul. Iya. Tipis oke. Iya. Terus ini? Terus ini pengukiran. Pengukiran, Nah, ya? hitam-hitam ini dia kayak lilin Pak. Jadi setelah ditipisin tadi, ditaruhlah peraknya di tengah sini supaya tidak bergerak kemana-mana. Namanya jagung. Iya. Jagung ini bentuk-bentuk lapor-lapor itu. Oh, Masya Allah. Perkarnya itu terus ditata. Ini hasilnya nih Pak. Ini alat untuk penggabungannya Bapak. Ini yang terakhir tadi di samping Bapak ini. Nih. Oh, ini. Ya. Jadi setelah pengukiran ke penggabungan peraknya. Iya. Terus inilah alat yang digunakan. Ini hibah dari Bapak Priyo Salim. Ini di setel kalau tidak. Oke. Terus, ini videonya yang gimana? Nah ini video Bapak Priyo Salim. Dia ini salah satu pengrajin perak yang terkenal di Kota Gede. Ya hanya Pak Salim. Masih ada Bapak yang Sampai sekarang masih ada yang gunakan kan? Masih Bapak. Itu bikin apa? Perak. Iya. Untuk materi. Karena sekarang ada tinggi ya. Iya. Salim. Ini ada kayu apa Pak? Itu sirap Bapak. Atau atap. Telenan, bukan? Itu atap. Atap. Iya, dulunya digunakan di bangunan lama tradisional. Kok hampir sama seperti telenan, Mbak? Bukan, Bi? Sirap. Kalau yang ini terbuat dari kayu jati, ini dari tanah liat. Oh, ini dari lihat. Iya. Sebenarnya sini. Kok Iya, seperti kayu? Bapak, betul. Hampir seperti kayu gimana? Kayu jati, kayu lawas ini. Iya, kalau sekarang udah nggak dipakai karena kan materialnya mahal, terus juga ngurusnya susah. Sekarang kayunya kan udah tapi nggak pakai. Iya. Ini kan Betul. Ini bau banyak. Apa ini? Bau banyak. Bau banyak. Banyak tuh. Penangga apa? Iya, atap. Oh, penyangga Desain ya? atap. Desa itu Dewa. Siku ah, kalau ini. Untuk ini rumah desa itu. Oh, Iya, betul. gini. kursi jas. Oke. Lanjut, Pak. Masalah. Kita ke ruangan pribadi Ibu Haja Nuriyah. Oh, itu dia. Iya, ini ruangan pribadi beliau. Ini memang untuk kendaraan untuk apa pelajar atau gimana ini? Iya, Bapak. Kendaraan ini kendaraan umum atau untuk pelajar atau untuk dia mungkin ke pasar atau ke belanja atau gimana ini? Biasanya digunakan kalau dia jalan-jalan sih, Pak. Jalan-jalan ini? Ini miniaturnya saja. Ini kan nggak aslinya toh, aslinya kan Iya, besar. kalau aslinya lebih besar benar. Ini asli orang sak berapa? Anak kecil bayi baru bisa masuk. Nah ini ada foto-foto Ibu Haja Nuriyah dan kerabatnya. Ini beliau waktu muda. Yang mana ya Mbak? Yang ini Bapak. Yang tengah ini? Iya. Sisanya itu hanya kerabat-kerabat beliau. Oh gitu. Kan itu jangan termasuk. Haja Nuriyah. Ya, atau Ibu Hadi Nuriyah. Yang tengah ini, yang tengah. Ya. Yang tengah. Yang tengah depan itu ya. Ya, Bapak. Ini yang ini. Fotonya tahun bahula ya sudah Bu. Enggak jelas. Tahun berapa foto ini? Bentar. Ini zamannya Ibu Kartini ini abad keberapa? Ram ini? Nah, ini masih jauh sih Pak. Kayaknya kalau Ibu Haja Ini. Nuriyah. Saat dulunya Ibu Kartini. Sesudah. Kayaknya sebelum apa sesudah ya? Kebetulan saya sendiri lupa sama materinya. Nek, Kartini kan jangan Belanda. Dia Belanda. Ini retro lukisan Ibu Haja Nuriyah. Seperti yang kita tahu kan Ibu Haja Nuriyah ini merupakan pedagang emas dan berlian yang terkaya di Kota Gede. Di sini terlihat beliau menggunakan gelang, cincin, bros. Ini Ibu Haja Nuriyah ya Bapak? Ini lukisannya. Lukisannya. Nuriyah ini. Iya. Repro lukisan Bu Haja Nuriyah ini. Dengan pakai aksesoris ini. Oke.
Terus yang ini sewek ini apa? Sewek nih Mbak. Ini ada jari Jari. dengan motif sudagaran. Oh, jari. Apa bedanya jari sama sewek itu, Mbak? Jari cewek. Emang cari beda. Nek beda tetap gini, nek jari itu lebih sempit, nek saya beda. Muna. Yo. Oh. Good. Kemudian sama gentong. Nek gentong. Saya akan memasuki ruang bioskop ini. Sinema ini. Tinggi. Jadi kalau mau duduk silakan. Dan tidak sampai berdiri. Oh, maaf. Saya akan menikmati bioskop di kota gede. Museum di kota gede ini. Mas saya baru ngeh ini Bapak Mustafanya ya ternyata. Iya, sampai cerita. Iya. Berkilir ya. Lahir pada tahun 1907 dan pada tahun 1924 menaikkan kepada haji Muhammad dan melanjutkan pendidikan dokter dan melanjutkannya lagi ke Universitas Al-Azhar Kairo. Pada tahun 1937 setelah pulang ke Indonesia, Abdul Karim Muzakir banyak terlibat aktif di berbagai organisasi keagamaan Islam. Ahmad Rizman Rominangun lahir pada tanggal 15 Mei 1908. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan penghargaan sebagai salah seorang aktivis kemerdekaan. Ahmad Rizman Rominangun menjabat sebagai wakil ketua PSSI dan pernah menjadi pengurus besar Partai Islam Indonesia. Profesor Dr. Haji Muhammad Rashidi lahir di Kota Gede pada tahun 1910, dikenal sebagai salah seorang pengajar teraktif pembangunan sosial di Komori Muhammad Indonesia menjadi tokoh nasional dan tokoh pergerakan Muhammadiyah. Pada tahun 1946, Profesor Dr. Haji Muhammad Rashidi menjadi Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama. Arsyad Umar lahir di Kota Gede pada tahun 1963. Arsyad Umar adalah tokoh pembuat irama hip-hop, aktivis pembina dan mengembangkan gerakan dakwah Al-Quran. Muhammad Sirzil pada tahun 1958 sebagai pimpinan aktivis masyarakat Kota Gede, dan pada tahun 1949 Muhammad Sirzil melihatkan pengajian di Kota Pasar
Kiai Haji Abdul Muhaimin lahir di Penjan, KBB pada tanggal 13 Maret 1953. Ibaratnya adalah salah satu pendiri pondok pesantren Nurul Iman. Kiai Haji Abdul Muhaimin berperan menjadi kelompok bergerilya dan terus mengamankan wacana kerukunan umat beragama di ranah lokal. Muda Utama. Muda Utama merupakan organisasi keasisan Penjan memajukan usaha perdagangan maupun kerajinan di Kota Gede yang didirikan pada tahun 1922. Organisasi ini berperan dalam memulai pengembangan berbagai usaha di Kota Gede. Syarikatul Munajim merupakan perkumpulan utama atau perkumpulan dasar yang bertujuan meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang agama Islam dengan pendidikan dasar-dasar agama, mengaji Al-Quran dan hadis. Margi Hartoko, organisasi lokal di Kota Gede yang didirikan oleh Haji Masyudi dan Haji Muhsin yang bertujuan sebagai wahana terjalinnya jaringan pedagang Islam. Gereja Mataram adalah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kepanduan pergaulan Islam dan nasionalisme yang didirikan pada tahun 1920 yang dipimpin oleh Haji Masyudi. Gereja Mataram merupakan salah satu organisasi untuk anak-anak dan pemuda terbesar di Yogyakarta. Mahat Islami terletak di Jalan Mandarakan Kota Gede Yogyakarta. Organisasi ini didirikan bertujuan untuk memberikan pelajaran agama Islam dan kitab-kitab ulama syaraf. Para santri dibimbing dan dibina oleh para ustadz yang tinggal di Pondok Tutul Atfal Maaf Islami. Iya Pak? Kayaknya sih enggak. Habis ini yang ini terakhir Pak. Sebentar aja ini. Sudah. Iya. Gantian. Ini kamar mandi khusus Bu Haja Nur ya? Iya. Kalau untuk tamu tuh apa ini? Masih di sini juga Bapak. Di sini. Sama. Baik dulu deh, pun ada tamu. Ini kamar yang santai ya apa? Kalau ini toiletnya. Toiletnya. Biar nyaman ini ya udah. Ya ini
Terus ini Mandi, ini apa ini? bed mandi. Ruang ngeri. Ini ruang Ruang iya, iya bed mandi. Ini ruang ngeri. Kalau ini ruangan berganti. Berganti. Iya. Masuk Ruang dihias, hias. masuk dihias juga ini. Oh. Jadi ada ruang tunggu, dia untuk ini terus mandi toilet sama ruang mandi. Oh, ada 3 ruang dulu. Rumah Ibu Haja Nuriyah dengan orang tuanya yang sekarang jadi kafe Sekar Kedaton. Ini biasa aja. Bunker. Bunker ya? Bunker. Jadi menghubungkan lorong. Sekarang masih bisa di. Enggak, Bapak. Udah ditutup kalau sekarang. Ini perlu dilestarikan ya. Di bunker Mbak ya. Bangga sekarang itu. Boleh turun Mbak? Boleh, Bapak. Tapi kan tutup otomatis loh ya, sakti ya. Tutup dia loh ya, gitu balik. Gampang tertutup. Iya, saya mau lihat nih Mbak ya. Bismillah saya, bismillah. Bunker. ya? Hah? Loh iya. Kurang tahu sih Pak kalau lebarnya, tapi kalau untuk sampai menghubungkan ke kafe Sekar Kedaton, rumah Ibu Haja Nuriyah itu lumayan panjang. Iya, kalau jalurnya sekarang udah enggak, udah ditutup demi keamanan dan juga kan sudah berubah. Mbak, Ibu ini sudah aja ya? Mbak. Iya, ibu ini Itu sudah ada sumber tadi, Mbak, ya? Ibu Haja Nuriyah. Terowongan. Mbak, Kenapa Pak? ini sumur lah Mbak. Iya Bapak. Iya itu sumurnya. Sumur. Tapi ditutup. Jangan turun di sumur. Enggak saja kok enggak ada air nih Mbak. Nggak ada Bapak. Saya sudah ditutup. Iya jeru. Iya, berarti Haja Nuriyah ini orang kaya pada zamannya. Beliau ini pedagang emas dan berlian terkaya di Kota Gede. Pada era Pak Ahmad Dahlan ya. Jumur. Tak ketok. Sumur ya Pak? Iya. Sumurnya sumur ya? Kita sangat ganti lampu. Oh, lampu itu. Lampu nggak sebelah kan nonton lubangnya. Tapi Kira-kira Mbak tahu, kira-kira kedalaman sumur itu berapa meter? Kurang tahu sih Pak kalau kedalamannya berapa, karena dari pelajaran materi yang kita dapat nggak menjelaskan kedalamannya. Terus yang terowongannya sebelahnya sumur itu bukan? Bukan Bapak. Yang kecil tadi? Kalau itu kayak bukan deh, tapi kan kebetulan udah ditutup sekarang. Sepertinya bukan kayak Saya gitu. sebenarnya yang penasaran terowongan yang Iya, dulu ceritanya menghubungkan begitu Pak dari rumah Ibu Haja Nuriyah. Pintunya ke sana masih ada? Ya itu. Enggak ada. Bekasnya enggak ada. Oh, jadi tutup, wis ramikan. Sebenarnya kayak nusakan Mbak. Kalau ini dalam Sopingin, ini digunakan para pejabat untuk beristirahat setelah mereka berziarah dari makam raja. Lokasinya ada di mana ya? Kalau lokasinya kita tidak diberitahu Pak, tapi kalau sekarang ini sudah berganti kepemilikan, sudah menjadi pribadi milik orang lain. Gitu. Iya. Ini sekarang ini kita di Gadri. Gadri ini tempat berkumpul atau makan. Kalau ini lorong petuk atau gang rukunan atau dalam bahasa Inggrisnya between two gates, di antara dua pintu. Satu pintu. Ini ada 2 pintu di sini Bapak. Jadi ini dulu itu ditinggali oleh 9 kepala keluarga. Dan kemudian mereka membuatlah jalanan yang di tengah-tengah ini. Tujuannya agar menghubungkan masyarakat lainnya dengan masyarakat yang ada di sini, agar hidup berdampingan dengan kerukunan dan juga damai. Ini juga di eranya Ibu Haja Nuriyah. Iya, ini masih ada kok Pak. Kalau sekarang Mas deket-deket sini, dia masuk ke gang, emang agak nggak kelihatan sih. Ini dalam ngaliman, sama seperti dalam Sopingin tadi Bapak. Dia fungsinya untuk para pejabat beristirahat setelah berziarah dari makam raja. Dalam ngaliman dan dalam Sopingin. Dalam Kaliman. Ngaliman. Ya. Sana pun dalam Dalam sop, kalau di sebelah sana dalam Sopingin. Udah rumah bangsawan berarti ya. Iya.
Kira luasnya museum berapa meter atau hektar berapa ini? Landak kan? Kurang tahu sih Pak, tapi ya ini lumayan besar ya kalau untuk rumah pada zaman dulu. Pak, Iya. makanya ini bangunan apa Pak? Ini Kan dalam nggak ada gentengnya. Ini ada gentengnya Pak, tapi dibuka begini biar bisa dilihat dalamnya. Yang di Kauman itu bukan? Bukan. Di mana ini? Ini Pak?